Hari ini, aku sudah siap untuk melepas seragamku di Valga, sebuah desa terpencil di wilayah selatan Estonia. Di pagi buta musim dingin yang membekukan ini, tanganku gemetar di dalam mobil patroli yang usang. Pemanas mobil ini sudah lama rusak, radionya pecah, dan di dalam saku seragamku hanya ada kenyataan pahit. Gaji yang kuterima hanya setara dengan 2.000 setiap bulannya. Setiap kali mendengar suara sirene dari kejauhan, perutku terasa melilit. Apakah ini kehidupan polisi yang selalu kuimpikan? Atau inikah pertanda bahwa aku harus segera pergi dari sini? Saat itu, aku belum tahu jawabannya. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa kedatangan seorang pria akan mengubah seluruh arah hidupku. Jika kamu berada di posisiku, apa yang akan kamu pilih? Namaku Henry Weth. Di usia 22 tahun, aku adalah seorang perwira polisi biasa yang bekerja di sebuah kantor polisi kecil di Valga, desa kelahiranku di selatan Estonia. Tempat ini sangat kecil, populasinya terus menyusut. Di musim dingin, matahari hanya bersinar selama 3 jam sehari. Rumah kami berada di pinggiran desa sebuah rumah kayu tua dengan atap yang bocor di beberapa bagian. Saat musim dingin tiba, suhu di dalam rumah seringkali turun di bawah titik beku. Orang tuaku adalah petani miskin yang nyaris tidak memiliki penghasilan. Aku masih ingat masa kecilku. Aku melihat ayahku menyapa seorang polisi desa. Polisi itu tampak gagah, seragamnya bersinar. Melihatnya, terlintas di benakku. Aku ingin menjadi seperti dia. Suatu hari, saat aku berusia 8 tahun, seorang pencuri masuk ke desa kami. Polisi itu berhasil menangkap sang kriminal dan masyarakat bertepuk tangan untuknya. Sejak hari itu, aku bertekad, aku akan menjadi polisi saat aku besar nanti. Aku menceritakan hal ini kepada orang tuaku. Ayahku tertawa hangat. Henry, menjadi polisi adalah pekerjaan yang mulia. Itu adalah pekerjaan untuk melindungi masyarakat. Itu adalah jalan di mana kamu akan hidup dengan keadilan. Namun, ibuku tampak khawatir. Bukankah terlalu sulit bagi seorang perempuan untuk menjadi polisi? Tanyanya. Tapi aku tidak menyerah. Aku belajar dengan giat di sekolah dan tidak pernah melewatkan latihan fisik. Pada usia 18 tahun, aku mengikuti ujian masuk akademi kepolisian. Ada lebih dari 100 pelamar, tetapi hanya 20 yang diterima. Puji Tuhan, aku lulus. Kehidupan di akademi kepolisian sangatlah keras. Aku bangun jam 5 pagi setiap hari dan belajar hingga larut malam. Hukum, psikologi, pelatihan fisik, hingga latihan menembak semuanya baru bagiku. Tapi aku bertahan. Aku adalah satu-satunya perempuan di angkatanku. Rekan-rekan pria sering meremehkanku. Polisi perempuan bisa apa? Kalaupun lulus, kamu tidak akan bisa bekerja dengan becus. Cibir mereka. Mendengar kata-kata itu, aku semakin memacu diriku. Aku mengalahkan mereka dalam tes fisik dan selalu berada di peringkat teratas kelas. 2 tahun berlalu dan aku pun lulus. Aku ditugaskan di kantor polisi di kota kelahiranku, Valga. Awalnya aku sangat bangga. Saat berdiri di depan cermin dengan seragamku, aku merasa sangat keren. Orang tuaku juga sangat bahagia. Ayah meletakkan tangannya di bahuku dan berkata, "Henry, ayah bangga padamu. Putriku menjadi seorang polisi." Itu adalah hari pertamaku bekerja. Aku melangkah ke kantor polisi dengan jantung berdebar. Namun, pemandangan di dalam sungguh mengecewakan. Meja-meja usang, komputer rusak, dan dokumen berdebu di mana-mana. Mobil patrolinya adalah model tua berusia 20 tahun yang sudah berkarat di segala sisi. Kepala polisiku memanggilku, "Kamu Henry, jarang sekali ada polisi perempuan. Tidak banyak pekerjaan di sini, jadi duduk saja di kantor." Aku bingung. Bukankah saya harus berpatroli, Pak? Patroli apa yang bisa dilakukan perempuan? Angkat telepon saja, jawabnya ketus. Tapi aku tidak bisa hanya duduk diam. Keesokan harinya, aku mengajukan diri secara sukarela untuk berpatroli. Atasanku membuang napas kasar dan mengizinkannya. "Kalau kamu mau, lakukan saja. Tapi pergilah sendiri." Aku keluar berpatroli sendirian. Mengemudikan mobil patroli rongsokan itu mengelilingi desa. Di musim dingin, pemanasnya mati, dan aku nyaris mati kedinginan. Di musim panas, tidak ada AC, dan aku mandi peluh. Radionya pun sering mati.
Jika ada keadaan darurat, aku harus menggunakan ponsel pribadiku untuk menghubungi kantor. Saat hari gajian tiba, aku menatap buku tabunganku dan menghela napas panjang. Setara Rp2.000, hanya segitu. Aku tidak bisa menghidupi diriku sendiri dengan uang sekecil ini, apalagi merencanakan masa depan. Namun, kenyataan di lapangan jauh lebih kejam. Suatu malam, ada seorang pria mabuk yang membuat keributan di jalan. Aku bergegas ke lokasi. "Hentikan, saya polisi," teriakku. Pria itu menoleh, menatapku, dan tertawa meremehkan. "Polisi perempuan, bisa apa kau?" Ia mendorongku hingga aku terjatuh dan lututku terluka. Tidak ada satupun warga yang lewat mau membantuku. Aku bangkit dan mencoba menahannya, tetapi tenagaku kalah jauh. Akhirnya, pria itu pergi sambil memberiku tatapan menghina. Aku kembali ke stasiun dan melapor kepada atasanku. "Saya diserang oleh pria itu, Pak. Kita harus mengambil tindakan." Atasanku malah tertawa. "Kamu pasti salah mengambil tindakan. Sudah kubilang, polisi perempuan bisa apa? Kubilang juga apa? Tetap saja di kantor." Aku terdiam, memendam amarah, tapi tak bisa berkata apa-apa. Malam itu, aku pulang dan menangis sendirian di depan cermin. Bayanganku tampak menyedihkan. Lututku berdarah, seragamku kotor, dan wajahku basah oleh air mata. Inikah kehidupan polisi yang kuimpikan? Inikah yang kuinginkan? Aku berbaring di tempat tidur dan menatap langit-langit kayu yang lapuk. Angin dingin menyusup dari celah jendela. Aku berpikir, aku tidak bisa hidup seperti ini selamanya. Suatu hari, aku harus pergi dari sini. Tapi kemana dan melakukan apa? Saat itu, aku tidak tahu. Aku belum menyadari bahwa momen yang akan mengubah hidupku sudah sangat dekat. Suatu sore di bulan Februari, bulan terdingin di Estonia. Matahari sudah terbenam pada pukul 3 sore dan kota tertutup salju tebal. Seperti biasa, aku mengatur lalu lintas di pusat kota. Pekerjaanku adalah mencegah orang menyeberang sembarangan dan menilang kendaraan yang ngebut. Cuaca sangat dingin. Aku memakai banyak lapisan pakaian di balik seragamku, tetapi rasa dingin itu menusuk hingga ke tulang. Tanganku gemetar, sampai-sampai aku kesulitan memegang radio. Tepat pada saat itu, seorang pria Asia yang membawa kamera mendekatiku. Awalnya, kukira dia turis. Jarang ada orang Asia yang berkunjung ke Estonia di musim dingin. Pria itu menyapaku dalam bahasa Inggris. "Halo, permisi. Bolehkah saya mewawancarai Anda sebentar?" Aku menatapnya. Pria itu tampak berusia awal 30-an dan memiliki senyum yang ramah. "Wawancara seperti apa?" "Saya seorang pembuat konten dari Indonesia," jelasnya. "Saya menjalankan kanal YouTube bernama Nusantara Explorer. Saya mendokumentasikan budaya kepolisian di berbagai negara di dunia. Saya punya banyak pertanyaan tentang kepolisian Estonia. Apakah Anda tahu Indonesia?" Aku mengangguk. Saya pernah mendengar nama negara Indonesia, tapi saya tidak tahu di mana letaknya atau negara seperti apa itu. Aku akhirnya setuju. "Ya, tentu saja. Silakan." Pria itu menyalakan kameranya dan mulai bertanya. "Boleh saya tahu nama Anda?" "Henry Weth." "Sudah berapa lama Anda menjadi polisi?" 2 tahun. "Bagaimana rasanya bekerja sebagai polisi di Estonia?" Aku ragu sejenak. Haruskah aku berbohong dan mengatakan semuanya baik-baik saja? Tapi aku memutuskan untuk jujur. Sejujurnya, tidak terlalu bagus. Peralatannya sudah tua, gajinya kecil. Warga juga kurang menghormati polisi, apalagi polisi perempuan. Kami sering diremehkan. Pria itu tampak terkejut. "Benarkah? Kalau boleh tahu, berapa gaji Anda?" "Sekitar setara 2 juta rupiah per bulan," jawabku. Mata pria itu membelalak. 2 juta rupiah? Itu gaji Anda untuk 1 bulan? "Iya," jawabku. Pria itu terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepala. Sulit dipercaya. Di Indonesia, gaji seorang polisi, beserta berbagai tunjangan dan fasilitasnya jauh lebih besar dari itu. Selain itu, menjadi polisi di Indonesia adalah profesi yang sangat dihormati. Peralatannya modern, kesejahteraannya terjamin, dan yang terpenting, masyarakat memperlakukan polisi sebagai pelindung mereka. Mendengar kata-katanya, aku tak kuasa menahan tawa. Kukira dia sedang bercanda. Tidak mungkin ada negara seperti itu di dunia,
Tapi pria itu sangat serius. Dia mengeluarkan ponsel pintarnya dan menunjukkan sebuah video tentang kepolisian di Indonesia. Di layar itu, kulihat petugas dengan seragam yang sangat rapi dan bersih, perlengkapan modern, sistem yang sangat terstruktur, dan masyarakat yang tersenyum aman. Para polisi di video itu tampak gagah dan penuh percaya diri. Mobil patrolinya baru, radionya model terkini. Aku terpaku menatap layar. Apakah ini nyata? Apakah benar-benar ada tempat seperti ini? Tanyaku. Tentu saja, jawabnya bangga. Indonesia adalah negara berkembang yang sedang maju pesat, dan sistem kepolisiannya terus ditingkatkan menjadi salah satu yang terbaik. Jika Anda punya kemauan keras, bahkan orang asing pun bisa mendaftar menjadi perwira polisi di sana, asalkan lulus ujian masuk, menguasai bahasa Indonesia, dan memenuhi syarat hukum yang ditetapkan. Pria itu merogoh sakunya dan memberiku sebuah kartu nama. Jika Anda tertarik, hubungi saya. Saya akan memberitahu semua informasi yang saya tahu. Aku menerima kartu nama itu dengan tangan gemetar. Di sana tertulis namanya, nama kanalnya, dan alamat emailnya. Pria itu kembali mengangkat kameranya, merekam suasana kota, lalu berpamitan. Aku berdiri di sana, membeku. Kutatap kartu nama di tanganku. Polisi di Indonesia, gaji dan kesejahteraan yang luar biasa, profesi yang dihormati, peralatan modern. Apakah ini nyata atau hanya mimpi? Malam harinya, aku kembali ke kantor polisi. Aku menceritakan pertemuanku kepada rekan-rekanku. Hari ini aku bertemu orang Indonesia. Katanya, menjadi polisi di Indonesia itu sangat sejahtera dan dihormati. Rekan-rekanku tertawa terbahak-bahak dengan nada mengejek. Henry, kau ini naif sekali. Negara maju apa? Indonesia itu kan negara di Asia Tenggara. Panas, padat, macet, dan mungkin kotor. Itu cuma bualan. Benarkah begitu? Batinku. Tentu saja, jangan mau ditipu. Tapi di sudut hatiku, ada sesuatu yang meronta. Pria itu tidak terlihat seperti pembohong. Sesampainya di rumah, aku menyalakan komputernya yang sudah tua dan mengetik di mesin pencari Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Puluhan video dan artikel muncul di layar. Aku mengkliknya satu persatu, seragam polisi Indonesia, peralatan polisi Indonesia, gaji dan tunjangan polisi Indonesia, ujian masuk kepolisian Indonesia. Aku menonton semua video itu, membaca setiap artikel, dan melihat foto-fotonya. Aku akhirnya yakin. Pria itu mengatakan kebenaran. Sistem kepolisian di sana sangat mengagumkan, dan kesejahteraannya luar biasa. Malam itu aku tidak bisa tidur. Negara bernama Indonesia itu terus berputar di kepalaku. Jika aku pergi ke sana, jika aku menjadi polisi di sana, apakah hidupku akan berubah? Aku berbisik pada diriku sendiri di balik selimut tebal. Aku akan melakukannya. Aku akan mencoba. Toh, aku tidak punya masa depan di sini. Malam itu, tekadku bulat. Aku akan menjadi polisi di Indonesia. Keesokan paginya, aku mengumpulkan keberanian. Di kantor, aku berbicara tentang Indonesia kepada beberapa rekanku. Aku akan mencoba mengikuti ujian masuk untuk menjadi polisi di Indonesia. Mereka menoleh ke arahku dan mulai tertawa keras. Apa? Indonesia? Kau gila, ya? Aku serius, jawabku. Kau tidak tahu apa-apa tentang Indonesia, cibir mereka. Aku terdiam, marah tapi tak bisa membantah. Percakapan itu rupanya terdengar oleh atasanku. Henry, kesini, panggilnya. Aku berdiri di depan meja atasanku. Dia melipat tangan di dada dan menatapku sinis. Kau mau ke Indonesia untuk ikut ujian polisi? Dia tertawa menghina. Kau saja tidak bisa melakukan pekerjaanmu dengan benar di sini. Apa yang mau kau lakukan di negara lain? Perempuan tidak cocok jadi polisi. Tetaplah di sini dan diam. Jangan bermimpi di siang bolong. Aku menunduk. Mengerti, Pak. Tapi di dalam hatiku, aku berjanji. Aku pasti akan melakukannya. Aku akan mengejutkan kalian semua. Sejak malam itu, aku mulai bersiap dengan sangat serius. Aku mencari semua informasi tentang ujian kepolisian di Indonesia. Mata ujian utamanya adalah bahasa Indonesia, hukum pidana, ilmu kepolisian, hukum tata negara, dan bahasa Inggris. Penguasaan bahasa Indonesia adalah yang paling krusial.
Aku harus mencapai level menengah atau lebih tinggi. Aku mencari kursus bahasa Indonesia online. Dari sisa tabunganku yang tak seberapa, aku mendaftar kursus berbayar. Setiap hari, aku belajar selama 2 jam. Pagi hari aku berpatroli. Dan malamnya aku duduk di depan meja belajarku. Kosakata bahasa Indonesia sangat asing bagiku. Imbuhan mi, ber, pe, ter, membuat kepalaku berputar pada awalnya. Namun, perlahan-lahan aku mulai terbiasa. Saya ingin menjadi polisi, bacaku dengan lantang. Setelah sebulan, aku bisa membaca kalimat sederhana. Setelah 2 bulan, aku bisa melakukan percakapan dasar. Aku semakin terobsesi. Aku menonton film dan sinetron Indonesia, juga mendengarkan berita berbahasa Indonesia. Aku secara khusus mencari tayangan yang menampilkan polisi. Para polisi di layar itu sangat gagah. Dengan seragam rapi dan postur yang tegap, mereka dihormati masyarakat dan disegani. Melihat layar itu, aku kembali berjanji, aku ingin menjadi seperti mereka. Rekan-rekanku masih saja menertawakanku. Henry, kau masih bermimpi tentang Indonesia. Menyerahlah, apa yang bisa dilakukan orang desa sepertimu di luar negeri, aku mengabaikan mereka. Justru, hinaan mereka menjadi bahan bakar semangatku. 3 bulan berlalu. Aku mendaftar untuk tes kemampuan bahasa Indonesia, BIPA, UKBI. Pusat ujian terdekat ada di Tallinn, ibu kota Estonia. Aku menghabiskan waktu 4 jam dengan bus untuk ke sana, mengikuti ujian, lalu 4 jam lagi untuk pulang. Perjalanan yang melelahkan dalam sehari. Tapi, aku tidak menyesal. Sebulan kemudian, hasilnya keluar. Level menengah, lulus. Kini, saatnya mempelajari mata pelajaran khusus, hukum pidana, ilmu kepolisian, dan hukum tata negara, UUD 1945. Semuanya harus dipelajari dalam bahasa Indonesia. Aku memesan buku-buku tebal yang dikirim langsung dari Jakarta. Butuh waktu sebulan untuk tiba dan biayanya sangat mahal. Tapi aku tidak menyesal. Ini adalah investasi untuk masa depanku. Buku-buku itu datang. Sambil memegang kamus, aku menerjemahkan setiap kalimat. Istilah hukumnya sangat rumit. Tapi aku menolak untuk menyerah. Setiap malam aku belajar. Setiap akhir pekan, aku menghabiskan 5 jam penuh di meja belajar. Orang tuaku mulai khawatir. Suatu malam, ibuku masuk ke kamarku. Henry, mengapa kamu memaksakan diri seperti ini? Hiduplah dengan normal dan tenang di sini saja. Ibu, aku tidak melihat masa depan di sini. Gajiku kecil dan semua orang meremehkanku. Aku merasa jika aku pergi ke Indonesia, sesuatu akan berubah. Ibuku menghela napas. Anakku, ibu mengkhawatirkanmu. Bagaimana kamu bisa hidup sendirian di negara yang tidak kamu kenal? Saat itu, pintu terbuka dan ayahku masuk. Biarkan Henry, Bu. Henry sudah membuat keputusan. Ayah meletakkan tangannya di bahuku. Henry, pergilah ke tempat di mana kamu bisa bahagia. Ayah ingin melihatmu hidup dengan bermartabat. Lebih baik menantang dirimu sendiri di tempat baru daripada terus diremehkan di sini, bukan? Air mataku menetes. Terima kasih, Ayah. Aku pasti akan sukses. Ayah tertawa hangat. Tentu saja, kamu anak ayah. Kamu pasti bisa. Malam itu, determinasiku mencapai puncaknya. Demi orang tuaku, aku harus berhasil. 6 bulan berlalu dengan cepat. Aku sudah menguasai mata pelajaran khusus. Kini tiba saatnya bersiap berangkat ke Indonesia. Pertama, aku melamar visa. Aku menyiapkan semua dokumen yang diperlukan dan menyerahkannya ke kedutaan. Setelah sebulan menunggu dengan cemas, visaku akhirnya terbit. Aku mengonfirmasi ulang jadwal ujian masuk kepolisian. Ujian itu tinggal 2 bulan lagi. Dengan tangan gemetar, aku memesan tiket penerbangan ke Jakarta, Indonesia. Tibalah hari terakhirku bekerja di kantor polisi Valga. Atasanku memanggilku dengan ekspresi bosan. Hei Henry, jadi kau benar-benar mau pergi? Iya Pak, saya akan pergi. Atasanku menghela napas panjang. Kau pasti akan menyesal. Apa yang bisa kau lakukan di negara berkembang yang jauh seperti Indonesia? Kau tidak tahu bahasanya, budayanya sangat berbeda. Hentikan omong kosong ini dan tetaplah di sini. Aku menggeleng pelan namun tegas. Tidak Pak, saya harus pergi karena di sanalah kehidupan yang selalu saya impikan berada. Dia tertawa menghina.
Baiklah kalau itu maumu, pada akhirnya kau akan kembali ke sini sambil menangis setelah gagal. Aku tidak menjawab lagi. Aku menunduk hormat, berpamitan, dan keluar dari ruangan. Rekan-rekanku yang lain juga meledekku. Hati-hati Henry, kalau gagal, pintu kami selalu terbuka. Aku hanya tersenyum tipis dan menjawab, tidak apa-apa, saya tidak akan pernah gagal. Malam itu, aku mengepak barang-barangku di kamar. Ke dalam sebuah koper besar, kumasukkan sedikit pakaian dan banyak buku. Kutatap cermin tua di sudut kamarku. Wajahku di cermin terlihat lebih penuh tekad dari sebelumnya. Ini adalah awal yang sesungguhnya. Awal dari kehidupanku yang nyata. Itu adalah malam terakhirku di Estonia. Jantungku berdebar sangat kencang hingga aku nyaris tidak bisa tidur. Keesokan paginya, aku bangun jam 5 pagi sebelum matahari terbit. Aku membasuh wajahku dengan air es, mengganti pakaian, dan menarik koperku yang berat. Sekali lagi, aku berdiri di depan cermin. Henry, kamu bisa. Kamu pasti berhasil. Mendengar suara langkahku, orang tuaku terbangun. Ibuku langsung menangis dan memelukku, sementara ayahku menggenggam kedua tanganku erat-erat. Henry, hati-hati di negara yang jauh. Jangan sampai sakit. Kalau terlalu berat, kembalilah kapan saja. Iya ibu, jangan khawatir. Ayahku mengantarku ke bandara Tallinn menggunakan truk tuanya yang berisik. Perjalanan dari Valga ke bandara memakan waktu 4 jam. Sepanjang jalan, hanya suara mesin yang terdengar. Semuanya sunyi. Tiba-tiba, ayah berbicara dengan suara parau. Henry, ayah minta maaf. Ayah tidak bisa memberimu kehidupan yang lebih baik sehingga kamu harus pergi sendirian ke negara asing. Ayah terdiam dan menggigit bibirnya. Tangannya mencengkeram kemudi dan suaranya bergetar. Ayah, jangan bicara begitu. Ini bukan salah siapa-siapa. Ini adalah pilihanku sendiri. Ini adalah tantangan baru dalam hidupku. Ayahku mengangguk berkali-kali, berusaha menahan air matanya. Akhirnya, kami tiba di bandara Tallinn. Di tengah hembusan angin dingin yang menusuk, aku memeluk ayah dan ibuku dengan erat. Ibuku diam-diam menyelipkan sesuatu ke tanganku. Henry, bawalah ini. Ini uang yang ibu kumpulkan sedikit demi sedikit. Tidak banyak, tapi gunakan untuk berjaga-jaga. Saat kubuka amplop kecil itu, isinya adalah uang kertas yang lusuh. Jumlahnya tidak seberapa, tetapi bagi orang tuaku yang miskin, ini adalah harta yang sangat besar. Aku menahan tangis dan mengembalikan amplop itu ke tangan ibuku. Ibu, aku tidak apa-apa. Gunakan uang ini untuk ibu dan ayah. Aku akan menjadi polisi yang hebat di Indonesia dan mendapatkan gaji yang layak. Mendengar itu, pertahanan ibuku runtuh dan ia menangis terseduh-seduh. Pengumuman boarding penerbanganku terdengar. Aku membungkuk dalam-dalam kepada mereka sebagai salam perpisahan. Lalu menarik koperku menuju gerbang imigrasi. Aku menoleh sekali lagi dan melihat mereka mengusap air mata sambil melambaikan tangan. Aku balas melambai dengan senyum lebar. Aku menaiki tangga logam yang dingin menuju pesawat, duduk di kursiku, dan menatap pemandangan dari jendela kecil. Kulihat daratan Estonia yang gelap, bersalju, dan mendung. Dengan suara menderu, pesawat lepas landas dari landasan pacu. Daratan yang beku itu perlahan menjauh. Aku mengepalkan tanganku di atas lutut. Tidak ada jalan kembali. Aku hanya bisa melangkah maju. Penerbangan ke Indonesia sangatlah panjang, memakan waktu belasan jam dengan transit. Secara fisik sangat melelahkan, tetapi hatiku dipenuhi harapan. Di kursi pesawat yang sempit, aku mengeluarkan buku teks bahasa Indonesia dan kembali belajar hingga detik-detik terakhir kedatangan. Seorang penumpang di sebelahku bertanya dengan heran, "Anda belajar bahasa Indonesia?" "Iya, saya akan ke Indonesia." "Untuk liburan?" "Tidak. Saya akan mengikuti ujian masuk untuk menjadi polisi di sana." Penumpang itu terperangah. Seorang warga negara asing mengambil ujian kepolisian di Indonesia? Luar biasa. "Saya mendukung Anda. Terima kasih banyak," balasku terharu. Akhirnya, penerbangan panjang itu selesai. Pesawat mendarat dengan mulus di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Terminal 3. Aku akhirnya menginjakkan kaki di tanah Indonesia yang sudah lama kuimpikan. Jantungku berdebar kencang saat turun dari pesawat. Terminal 3 sangat megah
luas, dan modern. Aku gemetar karena takjub. Semua yang kulihat sangat bersih, desainnya artistik. Lantai marmernya berkilau memantulkan cahaya. Papan penunjuk arah tersedia dalam berbagai bahasa dan sangat mudah dipahami. Staf bandara tersenyum ramah dan memandu penumpang dengan sabar. Ini jauh berbeda dari fasilitas yang kutahu di Valga atau Tallinn. Aku berdiri mematung sambil menghela napas. Inilah Indonesia, negara yang berkembang pesat itu. Aku mengikuti petunjuk menuju konter imigrasi dan mengantre dengan rapi. Tibalah giliranku. Petugas imigrasi berseragam rapi memeriksa pasporku. "Apa tujuan Anda datang ke Indonesia?" tanyanya dalam bahasa Inggris. Aku menjawab dalam bahasa Indonesia. "Saya akan mengikuti ujian masuk Akademi Kepolisian." Petugas itu terkejut, matanya membesar, lalu ia tersenyum lebar dan hangat. "Anda mau jadi polisi di Indonesia?" Wah, jarang sekali kami melihat pelamar dari luar negeri. Semoga sukses dengan ujiannya. Indonesia adalah negara yang ramah dan indah. Terima kasih banyak. Saya akan melakukan yang terbaik, jawabku. Mendengar kata-kata dukungan dari petugas imigrasi itu, sudut mataku memanas. Seorang asing dari antah, berantah sepertiku, didukung dengan sepenuh hati oleh petugas pemerintah. Bagi seseorang yang selalu ditertawakan di desanya, hal ini sungguh tak terbayangkan. Setelah melewati imigrasi dan mengambil koper, aku keluar menuju lobi kedatangan. Lobinya sangat besar dan terang. Orang-orang dari seluruh dunia berlalu lalang. Saat aku menoleh, kulihat petugas polisi bandara sedang berpatroli. Seragam mereka disetrika rapi, postur mereka tegap, dan wajah mereka ramah. Mereka tidak menyebarkan rasa takut, melainkan dengan sopan membantu penumpang yang kebingungan. Aku berhenti dan menatap pemandangan itu. Aku juga ingin menjadi perwira polisi yang hebat seperti mereka. Aku melangkah keluar dari pintu otomatis dan menghirup udara Jakarta. Udara di bulan Februari terasa hangat dan lembab, sangat berbeda dengan dinginnya Estonia. Bau udara dan suasananya benar-benar baru bagiku. Aku diarahkan oleh petugas untuk naik taksi resmi. Seorang sopir yang rapi menyapaku. "Selamat siang, Miss. Mau kemana hari ini?" "Ke daerah Jakarta Selatan, Pak," jawabku dengan sopan. Sopir itu mengangguk dan menjalankan mobilnya. "Baru pertama kali ke Indonesia, Miss?" "Iya, Pak. Ini pertama kalinya." "Asalnya dari negara mana?" "Kalau boleh tahu." "Dari Estonia, Pak. Di Eropa Utara." "Wah, jauh sekali. Terima kasih sudah datang. Bagaimana kesan pertama Anda tentang Indonesia?" Aku melihat keluar jendela dan menjawab dengan jujur. "Sangat indah. Saya tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Bandara ini dan keramahan orang-orangnya sangat berbeda dengan tempat asal saya." Sopir itu tersenyum lebar dari kaca spion. "Kami senang mendengarnya, Miss." Taksi melaju kencang memasuki jalan tol yang rapi. Aku merasa seperti di dunia mimpi. Jalanannya lebar, gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi, dan infrastruktur modern terlihat di mana-mana. Saat kami memasuki pusat kota Jakarta, aku ternganga. Jutaan lampu kota berkelap-kelip. Meski malam telah tiba, banyak orang berjalan dengan aman di trotoar yang lebar, dan banyak toko serta kafe yang buka. Kota ini hidup dan penuh energi. Inilah Jakarta, kota metropolitan raksasa, ibu kota Indonesia, tempat di mana aku akan memulai hidup baru. Taksi berhenti di depan sebuah kos-kosan eksklusif berkonsep apartemen studio di Jakarta Selatan yang sudah kusewa sebelumnya. Kamarnya tidak terlalu besar, tetapi sangat bersih. Ada kasur empuk, meja belajar, lemari, dan kamar mandi dalam. Aku meletakkan koperku dan langsung berjalan menuju jendela. Di depanku, terhampar pemandangan indah kehidupan malam Jakarta. Lampu-lampu dari gedung bertingkat dan lampu kendaraan yang mengalir bagai sungai cahaya. Melihat pemandangan itu, tiba-tiba air mataku tumpah. Aku tidak tahu mengapa aku menangis, padahal aku tidak sedang bersedih. Tak peduli seberapa keras aku menahannya, air mata hangat itu terus mengalir. Di negara ini, orang-orang memperlakukan satu sama lain dengan layaknya manusia. Aku berbisik dengan suara gemetar. Tatapan hangat petugas imigrasi, keramahan sopir taksi, senyum orang-orang di jalan. Ini adalah pengalaman yang mencairkan hatiku, yang telah lama membeku di Estonia.
Di Estonia, bahkan dengan seragam polisi, aku diludahi oleh pemabuk di jalan. Di Indonesia, masyarakat saling menghormati. Aku membaringkan tubuhku di atas kasur yang bersih. Menatap langit-langit, aku merasakan kedamaian yang mendalam, seolah berada dalam pelukan ibuku. Besok pagi, aku harus mulai persiapan akhir untuk ujian. Waktunya tinggal 2 hari lagi. Aku menarik napas dalam-dalam dan memejamkan mata. Fisikku sangat lelah, tapi hatiku sangat ringan. Malam itu aku bermimpi memakai seragam polisi Indonesia yang gagah. Keesokan paginya, aku terbangun sebelum alarm berbunyi karena sangat antusias. Aku keluar dan berjalan-jalan di kota yang belum kukenal ini. Udaranya sejuk di pagi hari. Sudah banyak orang yang beraktivitas, pegawai berdasi yang berangkat kerja, orang-orang yang lari pagi, dan pedagang makanan yang menyiapkan dagangan mereka. Wajah mereka penuh semangat. Aku masuk ke minimarket yang terang benderang. Pintu otomatis terbuka dan kasirnya menyapa dengan riang. "Selamat pagi, selamat datang." Suaranya penuh energi positif. Dengan tangan sedikit gemetar, aku memilih sarapanku sebuah roti gembong isi coklat dan sekotak susu. Aku membayar di kasir dan berkata dengan bahasa Indonesia yang sudah kulatih, "Terima kasih, Mas." Kasir itu agak terkejut mendengarku berbicara bahasa Indonesia, lalu tersenyum hangat. "Wah, bahasa Indonesianya bagus, Kak. Asal dari mana?" "Estonia." "Jauh ya?" "Semangat hari ini, Kak." Aku keluar dari minimarket dan pergi ke taman kota yang asri di dekat sana. Aku duduk di bangku dan menggigit roti itu. Rasanya manis, lembut, dan wangi. Rasanya sangat menghangatkan, sesuatu yang jarang kutemui di Estonia. Di taman, para lansia sedang senam pagi. Anak-anak berlarian tanpa beban, sungguh pemandangan yang damai. Aku berpikir, kota ini sangat hidup dan aman. Aku ingin tinggal di sini. Aku ingin menjadi polisi yang melindungi mereka semua. Sekembalinya ke kos, aku langsung duduk di meja belajar dan mereview materi tanpa henti selama 2 hari penuh. Aku membaca berulang kali buku hukum pidana, ilmu kepolisian, dan UUD 1945. Aku mencatat hingga larut malam dan menjawab soal-soal latihan. Hingga akhirnya, malam sebelum ujian tiba, jantungku berdetak sangat cepat, tetapi aku juga merasakan kepercayaan diri yang aneh. Selama setahun terakhir, tidak ada orang yang belajar lebih keras dariku. Besok, aku hanya perlu menumpahkan segalanya. Pagi hari ujian, aku bangun jam 5 pagi dan mandi air hangat. Aku mengenakan kemeja putih rapi dan celana hitam, memasukkan kartu ujian dan identitas ke dalam tas. Menatap cermin, aku berkata, "Henry, hari ini adalah harinya. Keringat dan air mata selama setahun terakhir akan terbayar. Kamu pasti lulus." Aku berjalan ke stasiun MRT Jakarta. Sistem MRT di sini sangat mengejutkanku, luar biasa bersih, tenang, dan modern. Kursinya nyaman, pengumumannya sangat jelas. Penumpang mengantre dengan tertib tanpa ada yang menyerobot. Setengah jam kemudian, aku tiba di stasiun terdekat dari lokasi ujian. Gedung ujiannya sangat besar. Di sekitarnya, ratusan peserta sudah berkumpul. Semuanya berwajah serius sambil memegang buku catatan. Melihat mereka, telapak tanganku mendadak berkeringat dingin. Jantungku kembali berdebar kencang, seolah ingin menjebol tulang rusukku. Tapi aku tidak boleh lari. Aku menyeberangi lautan dari Estonia untuk berada di sini. Aku menarik napas panjang dan masuk ke dalam gedung. Staf panitia memeriksa kartu ujianku dengan cermat. "Henry Wett, di lantai 3, ruang 5, ya?" "Terima kasih, Pak." Ruangan itu sangat besar dengan deretan meja yang tertata rapi. Aku mencari kursiku dan duduk dengan tenang. Sebagian besar pesertanya tentu saja warga negara Indonesia, tapi ada beberapa orang asing sepertiku. Bel berbunyi, dan pengawas ujian berseragam resmi masuk ke ruangan. "Sebelum kita mulai, pastikan ponsel Anda mati dan dimasukkan ke dalam tas. Segala bentuk kecurangan akan membuat Anda langsung didiskualifikasi." Lembar soal dan jawaban dibagikan. Ujian dimulai. Secara serentak, suara lembaran kertas yang dibuka bergema di seluruh ruangan. Aku membuka soal. Ujian pertama adalah tes bahasa Indonesia, pemahaman bacaan, tata bahasa, dan esai. Meski sulit, aku bisa memahami inti pertanyaannya dengan baik. Setahun usahaku benar-benar membuahkan hasil. Aku menjawab setiap pertanyaan dengan percaya diri.
1 jam berlalu, ujian bahasa selesai. Selanjutnya adalah ujian yang paling menakutkan, mata pelajaran khusus. Hukum pidana menjadi ujian pertama. Usahaku menghafal pasal-pasal KUHP sangat membantu. Selanjutnya adalah ilmu kepolisian dan hukum tata negara. Ada beberapa pertanyaan menjebak, tapi sebagian besar sudah kupelajari. Suara goresan pensilku di atas kertas memberiku kekuatan. 3 jam berlalu, dan bel tanda ujian tertulis berakhir pun berbunyi. Aku menyerahkan lembar jawaban dan keluar ruangan dengan perasaan lega. Aku tahu, aku telah melakukan yang terbaik. Di sore hari, tibalah waktunya untuk ujian wawancara. Aku duduk di ruang tunggu yang sunyi. Hanya detak jam dinding yang terdengar. Peserta nomor 3247, Henry Wett. Silakan masuk. Akhirnya giliranku. Aku berdiri perlahan, mengetuk pintu dan masuk. Di depan meja panjang, duduk 3 orang pewawancara. 2 pria senior dan 1 wanita berwajah tegas. Aku berdiri tegak, memberi hormat, dan menyapa dalam bahasa Indonesia yang fasih. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Silakan duduk, Henry, kata pewawancara pria di tengah dengan suara tenang. Salah satu pewawancara melihat berkasku. Anda berasal dari Estonia, dan sebelumnya Anda bertugas sebagai polisi di sana? Siap, benar Pak. Saya bertugas di kepolisian Valga selama 2 tahun. Mengapa Anda tidak melanjutkan karir di negara Anda sendiri, dan malah ingin menjadi polisi di Indonesia? Aku sedikit mengepalkan tanganku di atas lutut, menatap lurus ke mata pewawancara. Saya bangga pernah menjadi polisi di Estonia. Namun, di sana, profesi polisi kurang dihargai. Gajinya sangat kecil, peralatannya usang, dan yang terberat, kami sering mendapat pelecehan dan tidak dihargai oleh masyarakat. Diskriminasi terhadap polisi perempuan juga sangat terasa. Tetapi saya mengetahui bahwa Indonesia sangat berbeda. Di sini, seorang polisi bisa bekerja sebagai polisi sejati. Mereka dihormati oleh masyarakat dan memiliki martabat serta kebanggaan. Saya ingin sekali menjadi polisi sejati di lingkungan seperti itu. Para pewawancara mengangguk pelan. Pewawancara wanita menatapku tajam namun hangat. Hidup di Indonesia mungkin lebih keras dari yang Anda bayangkan. Bahasa, budaya, dan sistem sosialnya sangat berbeda dengan negara Anda. Apakah Anda sanggup? Aku menjawab tanpa ragu. Siap, sanggup Bu. Saya sudah mempersiapkan diri untuk ini. Selama 1 tahun penuh, saya belajar keras dan menyeberangi lautan untuk sampai ke sini. Jika saya diberi kesempatan mengabdi sebagai polisi di Indonesia, saya pasti akan mengatasi segala kesulitan. Ekspresi para pewawancara melunak. Pewawancara pria di tengah mengajukan pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Jika Anda lulus dan menjadi polisi di Indonesia, polisi seperti apa yang Anda inginkan? Aku menggali perasaan paling murni di dalam hatiku dan menjawab dengan tulus. Saya ingin menjadi polisi yang dengan sepenuh hati melayani dan melindungi masyarakat. Saya tidak ingin ada warga yang merasa tidak berdaya dan diremehkan. Seperti yang pernah saya rasakan di jalanan Estonia. Tugas utama polisi adalah melindungi mereka yang lemah dengan nyawa sebagai taruhannya. Saya bertekad menjadi polisi yang bisa merasakan penderitaan rakyat dan polisi yang benar-benar bisa mereka percayai. Mendengar jawabanku, ketiga pewawancara tersenyum hangat secara bersamaan. Kami mengerti. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas kerja keras Anda. Terima kasih banyak atas waktu berharga yang Bapak dan Ibu berikan. Aku membungkuk dalam-dalam dan keluar dari ruangan. Begitu pintu tertutup, seluruh tenagaku seakan terkuras. Aku bersandar di dinding lorong dan merosot ke lantai. Kakiku gemetar. Semuanya sudah selesai. Sekarang aku hanya perlu menunggu hasilnya. Aku berjalan keluar dari gedung. Angin sore Jakarta membelai wajahku, langit biru bersih tanpa awan. Aku mengepalkan tinjuku ke udara. Aku akan bekerja di negara ini. Aku akan menjadi polisi di Indonesia. Intuisi kuat mengalir di hatiku. Aku yakin aku akan lulus. Ketulusanku pasti telah mencapai mereka. 1 minggu masa penunggu terasa tanpa akhir. Akhirnya, hari pengumuman tiba. Aku bangun sebelum fajar dan duduk di depan laptop. Tanganku gemetar, detak jantungku terdengar hingga ke telinga. Tepat pukul 9 pagi, halaman hasil ujian di situs resmi diperbarui. Aku mengeklik tautan tersebut. Daftar nama
dan nomor peserta yang lulus muncul di layar. Aku menahan napas dan menggulir ke bawah perlahan. 1 baris, 2 baris, 3 baris, dan di sana ada namaku. Henry Weth. Aku menatap huruf-huruf itu, tak percaya. Aku menggosok mataku dan memastikannya lagi. Benar, namaku ada di daftar kelulusan. Saat itu juga, aku melompat dari kursi dan menangis sejadi-jadinya. Tangisan keras yang meluapkan semua rasa sakit, tekanan, dan pengorbanan selama setahun terakhir. Aku lulus. Aku benar-benar menjadi perwira polisi di Indonesia. Dengan tangan gemetar, aku mengambil ponselku dan menelepon orang tuaku di Estonia. "Halo, Henry, bagaimana hasilnya?" Suara ibuku terdengar cemas. "Ibu, aku lulus, Bu. Aku lulus. Isakku." Di ujung telepon, ibuku terdiam sejenak sebelum ikut menangis keras. "Benarkah kamu benar-benar lulus?" "Iya, Bu. Namaku ada di layar." "Hebat sekali anak ibu. Ibu sangat bangga padamu." Ayahku mengambil alih telepon. "Henry, benarkah itu?" "Iya, Ayah. Ayah, aku resmi menjadi polisi di Indonesia." Suara lantang ayahku terdengar bergetar hebat. "Henry, Ayah sangat bangga. Kamu luar biasa, Nak. Kamu berhasil." "Terima kasih, Ayah." Mimpiku akhirnya jadi kenyataan. Setelah menutup telepon, aku duduk di lantai dan terus menangis bahagia. Itu adalah air mata paling manis dalam hidupku. Setelah tenang, aku menatap keluar jendela. Pemandangan Jakarta berkilau di bawah sinar matahari pagi. Mulai sekarang, aku adalah bagian dari kota metropolis yang megah ini. Beberapa hari kemudian, aku pergi ke fasilitas yang ditunjuk untuk mengambil seragam kepolisianku. Gedungnya besar dan megah. Aku menerima 1 set seragam polisi Indonesia yang baru, dengan name tag tertulis namaku, H.W. Kainnya berkualitas tinggi, lencana di dadanya bersinar, desainnya elegan, semuanya disiapkan khusus untukku. Sekembalinya ke kos, aku memakai seragam itu. Berdiri di depan cermin, aku memasang baretku dan membusungkan dada. Bayanganku di cermin tampak seperti orang yang sama sekali berbeda, gagah, berwibawa, dan penuh kebanggaan. Inilah polisi sejati. Inilah diriku yang selalu kuimpikan sejak kecil. Aku tersenyum lebar sambil mengusap air mata di sudut mataku. Aku berfoto dengan seragam itu dan mengirimkannya kepada orang tuaku. Tak lama ibuku menelepon. "Henry, ibu sudah melihat fotonya. Kamu terlihat sangat gagah dan cantik." "Terima kasih, Bu. Kami selalu mendukungmu, Nak." Malam itu, aku berbaring dan menatap seragamku yang tergantung rapi. Terima kasih, Indonesia, karena telah menerimaku. Pagi hari pertamaku bertugas tiba. Aku bangun jam 5 pagi, mandi air hangat, dan mengenakan seragamku dengan hati-hati. Aku memeriksa posturku di depan cermin berulang kali. Mulai hari ini, aku akan berdiri di kota ini sebagai petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Aku naik MRT, menuju markas Polda Metro Jaya. Penempatanku adalah di Direktorat Lalu Lintas, Ditlantas. Gedung Polda Metro Jaya sangat modern, besar, dan dijaga ketat. Di depan gedung, bendera merah putih berkibar tertiup angin pagi. Aku menarik napas dalam-dalam dan masuk. Petugas jaga melihatku dan menyapa dengan tegas namun ramah. "Selamat pagi, anggota baru." "Ya, siap. Selamat pagi. Saya mulai bertugas hari ini," jawabku sambil memberi hormat. Aku naik lift ke lantai Direktorat Lalu Lintas. Ruangannya sangat luas, meja-meja tertata rapi, dan banyak anggota polisi yang sudah sibuk bekerja. Seorang komisaris polisi, Kompol, memperhatikanku dan tersenyum ramah. "Bintara Weth, bagus sekali kamu sudah datang. Kami menunggumu." Aku berdiri tegak dan memberi hormat dengan lantang. "Siap." Brigadir 2 Henry Weth melapor untuk bertugas di Ditlantas Polda Metro Jaya. Kompol itu tersenyum puas dan menepuk bahuku ringan. Sikap yang sangat baik. "Mari, saya antar ke mejamu." Beliau mengantarku ke sebuah meja di dekat jendela besar dan memperkenalkanku pada seorang perwira senior yang duduk di sebelahnya. "Ini Aibtu Wahyudi. Beliau adalah senior yang sangat berpengalaman dan akan menjadi mentormu." Aibtu Wahyudi adalah pria berusia akhir 50-an. Wajahnya tenang dan tatapannya memancarkan kebaikan yang mendalam.
Selamat pagi Henry, saya Wahyudi, selamat bergabung. Siap, selamat pagi, Aibtu Wahyudi, mohon bimbingannya. Aibtu Wahyudi menepuk bahuku sambil tersenyum. Kamu sudah seperti putri bungsuku, jangan terlalu tegang. Pekerjaan di sini sangat mulia. Kata-katanya yang hangat seketika meredakan keteganganku. Setengah hari pertama diisi dengan orientasi tugas. Aibtu Wahyudi menjelaskan dengan detail tentang sistem lalu lintas, penegakan hukum tilang, investigasi kecelakaan, pemantauan CCTV, ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement, dan respons cepat terhadap laporan warga. Beliau menghidupkan monitor besar di hadapanku. Di sini kamu bisa melihat rekaman CCTV dari seluruh wilayah hukum kita secara real time. Di layar, puluhan kamera menampilkan persimpangan jalan utama, jalan tol, dan sudut-sudut kota Jakarta yang terus diawasi 24 jam. Aku terpukau melihat sistem yang begitu canggih. Sistemnya luar biasa, Pak. Sulit dipercaya. Benar kan? Sistem manajemen lalu lintas di Jakarta adalah salah satu yang terbaik yang terus kita kembangkan. Jawabnya bangga. Ia juga mengajakku ke tempat parkir bawah tanah untuk melihat mobil patroli kami. Itu adalah mobil sedan patroli hybrid terbaru, lengkap dengan radio komunikasi mutakhir, navigasi GPS akurat, kamera dashcam, dan peralatan penegakan lalu lintas modern. Perbedaannya bagai bumi dan langit dengan rongsokan berkarat di Estonia. Aibtu Wahyudi berkata dengan penuh kebanggaan, polisi di sini memiliki tingkat kepuasan publik yang tinggi, karena kita bangga dengan pekerjaan kita dan melayani masyarakat dengan tulus. Peralatan kita yang terbaik, tapi yang lebih penting, masyarakat menghormati kita. Aku mengangguk setuju. Sepanjang pagi, aku memperhatikan bahwa warga yang berlalu lalang di sekitar markas polisi seringkali menundukkan kepala dengan sopan saat berpapasan, dan anak-anak melambai dengan senyum ceria. Inilah dunia di mana polisi sejati hidup. Saat jam makan siang, Aibtu Wahyudi mengajakku ke kantin markas. Kantinnya sangat bersih, terang, dan menunya sangat banyak. Aku memilih sepiring nasi hangat, rendang daging sapi, dan soto ayam. Saat menyuap makanan itu, mataku membesar karena rasanya yang luar biasa lezat dan kaya rempah. Enak sekali, pujiku. Setelah makan siang, kami akhirnya keluar untuk patroli pertamaku. Kami mengendarai mobil patroli hibrida yang baru. Interiornya masih tercium bau mobil baru. Dan AC-nya berfungsi sempurna mendinginkan udara Jakarta yang terik. Ini wilayah yurisdiksi kita, kata Aibtu Wahyudi sambil mengemudi. Tugas utama kita adalah menjaga ketertiban, lalu lintas, dan memastikan keselamatan masyarakat. Pemandangan kota di luar jendela sangat dinamis namun teratur. Kendaraan-kendaraan berhenti tepat di belakang garis stop saat lampu merah menyala. Para pejalan kaki menyeberang dengan aman. Aku kagum pada ketertiban itu. Aibtu Wahyudi tersenyum pelan. Ini semua karena penegakan hukum yang konsisten dan edukasi, Henry. Masyarakat tahu bahwa polisi bertindak adil, sehingga ketertiban tercipta. Di tengah patroli, kami melihat sebuah mobil menerobos lampu merah. Aibtu Wahyudi segera menyalakan sirene, dan dengan sigap mengarahkan kendaraan itu untuk menepi di tempat yang aman. Pengemudi mobil itu membuka kaca dengan wajah panik. Maaf Pak, saya sedang terburu-buru ada urusan mendadak. Aibtu Wahyudi menjawab dengan tegas, namun tetap sangat sopan. Selamat siang Bapak. Apapun alasannya, menerobos lampu merah sangat membahayakan nyawa Bapak dan pengguna jalan lain. Kalau terjadi kecelakaan, Bapak malah tidak akan bisa menyelesaikan urusan itu. Wahyudi memberikan surat tilang. Kali ini Bapak saya tilang sesuai prosedur. Tolong lebih berhati-hati di kemudian hari. Baik Pak, saya mohon maaf. Saya akan lebih berhati-hati. Pengemudi itu menunduk hormat lalu melaju dengan perlahan. Dari kursi penumpang, aku belajar banyak. Tegas dalam menegakkan hukum, namun tidak pernah melupakan rasa hormat kepada kemanusiaan. Inilah cara polisi Indonesia bekerja. Sore harinya kami kembali ke markas. Aku mulai membuat laporan di komputer. Semuanya sudah terdigitalisasi. Tidak perlu lagi mencari tumpukan kertas berdebu seperti di Estonia. Saat bersiap pulang, Aibtu Wahyudi bertanya, bagaimana hari pertamamu? Sangat luar biasa, Pak. Semuanya terasa seperti mimpi yang indah bagi saya. Wahyudi tersenyum ramah, bagus.
Mari kita terus bekerja sama dengan baik, Henry. Kembali ke kos. Aku mengunci pintu. Saat melepas seragamku yang berharga, aku menatap cermin. Polisi di dalam cermin itu tersenyum lebar. Ia adalah polisi yang dihormati masyarakat. Polisi sejati yang memiliki harga diri. Aku berbaring di kasur dan menatap langit-langit. Air mata kebahagiaan menetes dari mataku. Terima kasih banyak, Indonesia, karena telah memberiku kesempatan yang begitu indah. Aku segera menelepon orang tuaku. Ibu, ayah, hari ini adalah hari pertamaku bertugas. Luar biasa sekali. Semua orang sangat baik dan sistemnya sangat canggih. Ini adalah tempat sempurna yang selalu kuimpikan. Di seberang sana, ibuku sangat gembira. Ibu sangat bangga padamu, Henry. Waktu berlalu dengan cepat. Sebulan terasa seperti mimpi. Setiap hari, aku bekerja sepenuh hati di Polda Metro Jaya. Aku berpatroli, mengatur lalu lintas, dan membantu warga yang tersesat. Aku menjadi akrab dengan rekan-rekanku. Mereka sangat baik dan sabar mengajariku banyak hal, terutama Aibtu Wahyudi yang memperlakukanku seperti anak sendiri. Suatu hari, Kompol memanggilku ke mejanya. Bribda Henry, bisa bicara sebentar? Siap, Komandan. Ada masalah apa? Tanyaku cemas. Kompol memutar monitor komputernya ke arahku. Kamu masuk berita utama hari ini. Di layar, ada sebuah artikel besar dari portal berita nasional yang sangat populer. Judulnya tertulis besar, Polisi Wanita asal Estonia wujudkan mimpi di Kepolisian Republik Indonesia. Artikel itu menceritakan kisah hidupku dari bertugas sebagai polisi bergaji rendah di Estonia yang dingin, hingga kekagumanku pada sistem Polri dan keberanianku menyeberangi lautan untuk mengabdi di Jakarta. Kompol tersenyum tipis. Sejujurnya, ada stasiun TV dan wartawan yang meminta wawancara eksklusif denganmu. Kalau kamu menolak tidak apa-apa, tapi menurut saya, ini kesempatan bagus untuk menginspirasi banyak orang. Bagaimana menurutmu? Aku berpikir sejenak. Ini adalah kesempatan baik untuk menunjukkan kehebatan Indonesia kepada dunia. Siap, saya bersedia, Komandan. Beberapa hari kemudian, seorang reporter wanita muda yang cerdas dari stasiun TV nasional datang ke lobi markas. Selamat siang, Bribda Henry. Saya Gita, reporter berita, sapanya ramah. Wawancara dimulai di depan kamera. Bribda Henry, bagaimana rasanya bekerja sebagai perwira polisi di Indonesia? Ini adalah lingkungan yang tidak pernah bisa saya bayangkan saat saya di Estonia. Peralatannya sangat modern, kesejahteraannya sangat terjamin. Tapi yang paling penting, saya merasa sangat dihormati oleh masyarakat di sini sebagai sesama manusia. Gita mencondongkan tubuhnya. Jika dibandingkan dengan lingkungan polisi di Estonia, apa perbedaan paling mencolok? Bagaikan langit dan bumi, jawabku jujur. Di Estonia, gaji saya sebulan hanya sekitar setara Rp2.000. Tapi di sini, gaji, tunjangan, dan fasilitas yang saya terima bisa berkali-kali lipat jauh lebih besar. Selain itu, di Estonia, meski saya berseragam, saya pernah didorong dan diremehkan oleh pemabuk di jalan. Tapi di Indonesia, masyarakat menyapa saya dengan senyum dan rasa hormat. Gita mencatat dengan antusias. Apa pendapat Anda tentang negara Indonesia secara keseluruhan? Menurut saya, Indonesia adalah negara hebat dengan budaya yang luar biasa. Sistem sosialnya tertata dengan baik, dan orang-orangnya sangat ramah dan sopan. Sebagai polisi, tidak ada negara lain di dunia yang lebih baik untuk mengabdi selain di sini. Meninggalkan segalanya dan datang ke Indonesia adalah keputusan terbaik dalam hidup saya. Video wawancara itu ditayangkan di berita nasional. Reaksinya jauh lebih besar dari yang kuduga. Masyarakat Indonesia memberikan dukungan yang sangat hangat. Kolom komentar dipenuhi pesan yang menyentuh hati. Bribda Henry, luar biasa jauh-jauh datang ke sini. Kami mendukungmu. Semoga kamu hidup bahagia di Indonesia. Kami bangga padamu. Membaca itu, aku menangis terharu. Orang Indonesia menerima orang asing sepertiku dengan tangan terbuka. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Masalah besar datang dari arah yang tak terduga. Seminggu kemudian, aku mendapat panggilan langsung ke ponselku dari Kedutaan Besar Estonia di Jakarta. Nona Henry, ada pesan darurat dari pemerintah pusat. Bisakah Anda segera datang ke kedutaan?
Dengan perasaan was-was, aku pergi ke kedutaan. Di ruang tunggu, seorang pejabat kedutaan menatapku dengan wajah sangat serius. "Nona Henry, ada perintah langsung dari pemerintah Estonia agar Anda segera pulang." Jantungku seakan berhenti berdetak. "Perintah pulang?" "Ya, pemerintah kita tidak menoleransi warganya bekerja di lembaga kepolisian asing yang membocorkan kelemahan domestik." Aku panik, tapi memaksakan diri bertanya, "Kenapa? Saya tidak melanggar hukum atau melakukan kejahatan apapun." Pejabat itu menghela napas kasar. "Masalahnya adalah wawancara Anda di televisi Indonesia. Pernyataan Anda telah memicu kemarahan luas di dalam negeri dan mempermalukan negara Estonia di mata internasional. Pemerintah menganggap Anda sebagai pengkhianat negara." Aku terkejut melihat ketidakadilan ini. Saya hanya mengatakan kebenaran. Bukankah benar gaji polisi di sana sangat kecil dan kesejahteraannya buruk? Itulah masalahnya. Anda merusak citra negara. Pejabat itu melempar sebuah dokumen resmi ke atas meja. "Pulanglah ke Estonia dalam waktu 1 bulan. Jika Anda menolak kewarganegaraan Estonia, Anda akan dicabut." Aku menatap dokumen itu dengan ngeri, lalu menggeleng tegas. "Saya menolak. Saya tidak akan pulang. Saya adalah perwira polisi Republik Indonesia, dan saya akan tetap berada di Indonesia." Aku keluar dari kedutaan dengan tubuh gemetar hebat. Ketakutan dan kepanikan menyelimutiku. Jika kewarganegaraanku dicabut, apa yang akan terjadi padaku? Aku kembali ke markas Ditlantas dengan langkah gontai. Aibtu Wahyudi langsung menghampiriku saat melihat wajah pucatku. Aku menceritakan semua ancaman dari kedutaan sambil menangis. Aibtu Wahyudi marah besar. "Itu konyol. Kamu hanya mengatakan kebenaran. Jangan khawatir, Henry. Kami akan melindungimu apapun yang terjadi." Mendengar keributan itu, sang kompol bergegas keluar dari ruangannya. Setelah mendengar situasinya, kompol memegang bahuku dengan erat. "Bribda Henry, kami tidak akan membiarkanmu sendirian. Kami akan melaporkan hal ini ke Mabes Polri dan Kementerian Luar Negeri. Kamu adalah bagian dari keluarga kami, Kepolisian Republik Indonesia." Mendengar kata-kata tegas itu, air mataku tumpah. "Terima kasih. Terima kasih banyak, Komandan." Beberapa hari kemudian, sebuah kejutan besar terjadi. Aku menerima telepon dari perwakilan Kantor Kepresidenan Republik Indonesia, langsung ke saluran telepon markas. "Bribda Henry, jangan khawatir. Negara Indonesia dengan sepenuh hati menyambut orang-orang yang bekerja keras dan berkontribusi pada masyarakat seperti Anda. Kami akan menangkal tekanan tidak wajar dari pemerintah Estonia. Jika kedutaan benar-benar mencabut kewarganegaraan Anda, pemerintah Republik Indonesia akan memberikan dukungan penuh melalui proses naturalisasi istimewa agar Anda resmi menjadi warga negara Indonesia." Aku menangis sesenggukan di telepon. "Benarkah negara ini akan menolong saya?" "Tentu saja. Anda adalah perwira polisi Indonesia, dan Anda adalah keluarga kami yang berharga. Kami tidak akan meninggalkan rekan kami." Setelah menutup telepon, aku menatap Aibtu Wahyudi melalui pandanganku yang kabur oleh air mata. Mata Aibtu Wahyudi juga memerah, namun ia tersenyum bangga. "Kamu lihat, inilah negara kita, Indonesia. Kami akan selalu melindungimu." Aku mengusap air mata dan mengangguk berulang kali. "Terima kasih. Sungguh, terima kasih." Media Estonia terus menghinaku tanpa ampun. Pengkhianat, wanita tak tahu malu. Tapi kata-kata itu tak lagi menyakitiku, karena negara Indonesia yang agung ini telah melindungiku dengan sepenuh hati. Negara yang kupilih ini tidak membuangku. Aku bekerja semakin giat. Aku ingin membalas budi baik negara ini dan membuktikan kesetiaanku kepada masyarakat yang mempercayaiku. Hari yang sangat kutunggu-tunggu pun tiba, hari gaji pertamaku. Saat aku menerima slip gajiku gabungan dari gaji pokok, tunjangan kinerja, dan rapelan, aku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Di sana tertera angka yang jika dikonversi membuatku tak bisa bernapas. Sesuatu yang nilainya setara lebih dari 80.000. Jumlah yang puluhan kali lipat dari gajiku yang menyedihkan di Estonia. Aku menggenggam slip itu dengan kedua tangan yang gemetar dan menangis. Apakah ini benar-benar uangku? Apakah ini bayaran atas semua kerja kerasku? Aibtu Wahyudi menepuk pundakku. Itu adalah bukti bahwa kerjamu dihargai.
terima itu dengan bangga sebagai polisi. Aku pergi ke ATM dan memasukkan kartu tabunganku. Saldo itu nyata. Aku membuat sebuah keputusan. Aku akan mengirimkan hampir seluruh uang ini kepada orang tuaku. Malam itu, aku langsung menelepon mereka di Estonia. Ibu, ayah, aku sudah menerima gaji pertamaku hari ini. Benarkah? Berapa yang kamu dapat? Tanya ibuku. Banyak sekali, Bu. Semuanya akan kukirim untuk kalian berdua. Ibuku panik. Jangan, Henry. Itu uang hasil kerja kerasmu. Gunakan untuk membeli makanan enak dan pakaian bagus di sana. Aku menggeleng dan tersenyum. Tidak apa-apa, Bu. Hidupku di sini sudah sangat terjamin. Makanan di kantin murah dan sangat lezat, kamarku sangat nyaman. Tolong, terimalah ini sebagai rasa terima kasihku karena kalian sudah membesarkanku. Ayahku menyela dengan ragu. Henry, pakai saja uangnya untuk dirimu sendiri. Ayah, kalian sudah sangat menderita membesarkanku. Sekarang giliranku membalasnya. Hari itu juga, aku mentransfer uang dalam jumlah besar ke Estonia. Aku hanya menyisakan sedikit untuk kebutuhanku sendiri. Seminggu kemudian, ayahku menelepon dengan suara bergetar. Henry, ayah, sudah menerima uangnya. Terima kasih banyak, nak. Sama-sama, ayah. Mulai sekarang, aku akan rutin mengirim uang setiap bulan. Ayah terdiam sejenak, lalu mulai berbicara pelan. Sebenarnya, ayah tidak pernah cerita padamu, tapi atap rumah kita bocor parah. Saat salju mencair, air es masuk ke kamar sampai kami harus menaruh ember di atas kasur. Aku menahan napas mendengarnya. Tapi berkat uang darimu, ayah akhirnya bisa menyewa tukang untuk memperbaiki seluruh atap. Musim dingin ini, ayah dan ibumu bisa tidur dengan hangat. Aku menangis terseduh-seduh di telepon. Kenapa ayah tidak bilang padaku? Ayah tidak mau kamu khawatir di negeri orang. Tapi sekarang rumah kita sudah hangat karena kamu, Henry. Hatiku perih menyadari penderitaan mereka. Namun pada saat yang sama, aku merasa sangat bahagia karena kini aku punya kekuatan untuk membantu mereka dari hasil keringatku di Indonesia. Bulan-bulan berikutnya, aku menepati janjiku. Aku mengirim uang secara rutin. Orang tuaku mengganti perabotan rumah yang sudah usang, memperbaiki pemanas ruangan, dan makan makanan yang bergizi. Pada bulan ketiga, ibuku menelepon dengan riang. Henry, semua tetangga iri pada kami. Ibu selalu membanggakan bahwa putri kami adalah perwira polisi yang hebat di Indonesia. 6 bulan kemudian, kabar mengejutkan datang dari ayah. Henry, dari uang yang kamu kirim, ayah membuka bisnis kecil-kecilan, sebuah dealer mobil bekas. Ini dealer pertama di desa Valga. Aku kehilangan kata-kata. Benarkah ayah? Hebat sekali. Semua ini berkat kamu, nak. Kisah tentang baktiku kepada orang tua menyebar di markas polisi. Aibtu Wahyudi tersenyum. Henry, ku dengar kamu selalu mengirim gajimu untuk orang tuamu. Kamu benar-benar anak yang berbakti. Aku hanya tersenyum rendah hati. Itu kewajiban seorang anak, Pak. Setahun kemudian, stasiun TV nasional Estonia, sebuah program dokumenter independen yang tidak setuju dengan sikap pemerintah, meminta wawancara denganku secara online. Awalnya aku ragu, tapi ini kesempatan bagus untuk membersihkan namaku di kampung halaman. Bagaimana kehidupan Anda di Indonesia? Tanya presenter Estonia itu. Sangat luar biasa. Jauh lebih baik dari yang bisa saya gambarkan. Kehidupan saya stabil, gaji saya layak, dan saya sangat menikmati pekerjaan saya. Apakah Anda berencana kembali ke Estonia? Tidak. Indonesia adalah rumah baru saya. Saya akan terus mengabdi di negara ini, dan suatu hari nanti, saya berencana membawa orang tua saya untuk tinggal di sini. Setelah wawancara itu disiarkan, opini publik di Estonia berbalik. Orang-orang yang dulu menghinaku kini menatapku dengan kekaguman. Banyak teman dari desaku menelepon, bertanya bagaimana cara agar mereka bisa bekerja di Indonesia. Aku menjawab dengan bangga, belajarlah yang rajin, kuasai bahasa Indonesia dan hukumnya, karena Indonesia adalah negara besar yang adil dan tidak akan pernah mengkhianati mereka yang mau bekerja keras. 1,5 tahun berlalu, bisnis dealer ayahku sangat sukses dan menghidupkan kembali roda ekonomi desa Valga. Ibuku menjadi ketua asosiasi ibu-ibu di desa. Suatu hari, wali kota Valga bahkan meneleponku secara pribadi untuk mengucapkan terima kasih.
karena telah membawa nama baik dan kesejahteraan ke desa mereka. Koran lokal Estonia menerbitkan artikel positif. Henry Wet sukses di Indonesia, menyelamatkan ekonomi desanya. Membacanya, aku menangis haru. 2 tahun berlalu sejak aku tiba di Jakarta. Orang tuaku akhirnya terbang ke Indonesia untuk berlibur. Aku menjemput mereka di Bandara Soekarno-Hatta. Mereka tampak jauh lebih sehat, muda, dan berpakaian bagus. Ibuku memelukku erat, dan ayahku mengelus kepalaku. Aku membawa mereka ke tempat kerjaku di Polda Metro Jaya. Aibtu Wahyudi, Kompol, dan rekan-rekanku menyambut mereka dengan tepuk tangan meriah. Bapak Ibu, putri Anda adalah polisi yang sangat cemerlang. Dia adalah kebanggaan kami, kata Kompol. Orang tuaku menangis melihatku berseragam lengkap dan dihormati oleh rekan-rekanku. Selama seminggu di Jakarta, mereka berkeliling kota. Mereka mengunjungi kota tua, naik ke dek observasi di Monas, melihat kemegahan SCBD, dan menikmati lezatnya nasi goreng serta sate ayam. Di hari terakhir, sebelum mereka pulang, ayahku menggenggam tanganku. Henry, kami berencana menyerahkan bisnis di Estonia kepada pamanmu. Kami ingin pindah dan menghabiskan masa tua di Indonesia, di dekatmu. Aku memeluk ayahku dan menangis kegirangan. 2,5 tahun berlalu. Aku telah dipromosikan menjadi perwira senior, Bribtu di Ditlantas, dan kini bertugas melatih bintara baru. Suatu malam, ada acara makan malam gabungan seluruh divisi di markas. Di sanalah, aku berkenalan dengan seorang pria, Bribka Dimas Pratama dari Divisi Reserse. Selamat malam, Bribtu Henry. Saya Dimas, sapanya ramah. Dimas berusia 35 tahun, polisi berpengalaman yang humoris dan berhati hangat. Saya sering mendengar kisah suksesmu. Hebat sekali kamu bisa beradaptasi dari negara yang sangat jauh. Kami cepat akrab dan mulai sering makan malam bersama di akhir pekan di kawasan Jakarta Selatan. Kami berbicara tentang mimpi dan masa depan. Apa impianmu selanjutnya, Henry? Tanyanya suatu malam. Aku ingin terus mengabdi sebagai polisi di Indonesia selamanya dan suatu hari memiliki keluarga kecil yang hangat di negara yang aman ini. Dimas tersenyum dengan tatapan lembut. Mimpi yang indah. Sejujurnya, aku juga memikirkan hal yang sama. Hubungan kami berkembang. Dimas selalu menemaniku di saat-saat sulit dan tertawa bersamaku di saat bahagia. Setahun kemudian, di sebuah taman di Jakarta, dengan pemandangan lampu kota yang indah, Dimas melamarku. Henry, maukah kamu menikah denganku? Aku menangis dan mengangguk berulang kali. Iya mas, aku mau. Kami menikah di sebuah gedung resepsi di Jakarta. Orang tuaku datang dari Estonia dan memutuskan untuk menetap. Banyak rekan polisi, termasuk Aibtu Wahyudi, yang hadir. Aibtu Wahyudi memberikan pidato singkat yang membuatku menangis. 3 tahun lalu, Henry datang ke tempat kita. Dia luar biasa. Mulai hari ini, bangunlah keluarga yang terbaik. Setelah menikah, kami membeli sebuah rumah bergaya klaster di pinggiran Jakarta. Beberapa bulan kemudian, sebuah kehidupan baru berdetak di rahimku. Saat ini, aku sedang hamil 5 bulan. Sesuai kebijakan kepolisian yang sangat manusiawi, aku dipindahkan ke tugas administratif di kantor agar bisa menjaga kandunganku. Orang tuaku kini tinggal di dekat kami. Kami akan hidup sebagai keluarga 3 generasi di kota ini. Gadis desa yang dulu putus asa di Estonia dengan gaji Rp2.000 itu kini menjalani kehidupan yang dipenuhi kebahagiaan tak terhingga di Indonesia. Ini semua karena negara Indonesia yang luar biasa. Negara ini menerimaku, seorang asing. Negara ini merawat dan melindungiku saat negaraku sendiri membuangku. Setiap hari, saat aku bersiap pergi bekerja dan mengenakan seragam kepolisian Republik Indonesia, aku bersyukur dari lubuk hatiku yang terdalam. Aku mengelus perutku dengan lembut dan berbisik pada bayiku. Sayang, kamu akan lahir di negara terbaik di dunia, di negara ajaib yang mewujudkan semua mimpi ibumu. Hari ini, langit Jakarta tampak cerah dan kota ini dipenuhi semangat yang tak pernah padam. Aku tersenyum saat melangkah keluar rumah, siap untuk kembali melindungi kota ini sebagai perwira polisi Indonesia. Inilah kisahku. Kisah Henry Wet, seorang polisi wanita Republik Indonesia yang berasal dari Estonia. Indonesia telah memberiku kehidupan baru, mimpi baru, dan keluarga baru. Aku akan terus hidup bahagia dan mengabdi di negara yang sangat kucintai ini.
Kepada seluruh rakyat Indonesia, terima kasih banyak dari lubuk hati saya yang terdalam.